Ya, oke. Terus KL juga baru tahu kalau malam ini juga ada jadwal sesi dengan DPP ya. Mulainya jam berapa BTW sama DPP? Jam 7 Kak. Oh, oke. Jam 7 ya. Oke, oke. Itu tiap minggu, seminggu sekali ya? Iya Kak, setiap Selasa malam. Oh, setiap Selasa. Ya, 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 ya. Oke deh, kalau gitu. Ya, baik. Eh, di mentoring kali ini, ya mungkin eh bentar aja gitu ya. Gini, jadi khusus malam ini kita mau fokus ke persiapan final project ya. Kalau dilihat di timeline, sebenarnya mulainya tuh di tanggal 4 November, cuma ternyata teman-teman udah bisa akses file deadline final project ya. Jadi ya udah kita mulai sosialisasiin aja di malam ini. Walaupun mungkin teman-teman udah baca-baca juga ya terkait guideline-nya. Nah, ya kita bahas lagi aja. Dan mungkin kalau masih ada beberapa pertanyaan atau ada yang kurang jelas kita bahas tuntas ya di malam ini. Oke, jadi ya seperti yang teman-teman tahu di akhir bootcamp ini akan ada final project ya. Nah, oke, ini eh konsep project. Nah, ini ya, para peserta IoT Skill dibagi kelompok, mengerjakan proyek, membuat smart detector berupa smoke detector ya. Nah, ini juga agak ambigu. Jadi, yang tertera di proposalnya itu smoke detector ya. Begitu juga hardware yang diberikan itu ada sensor gas MQ135 juga. Tapi pada kenyataannya, topik yang bisa teman-teman pilih itu nggak harus smoke detector gitu ya. Jadi boleh topik yang lain gitu ya. Atau teman-teman mau apa ya? Topiknya masih smoke detector juga diperbolehkan ya karena smoke detector ini kan masih umum ya. Jadi untuk projectnya implementasinya tuh bisa di berbagai sektor ya, tergantung masalah yang teman-teman temukan. Misalnya polusi udara, misalnya ya polusi udara di kota atau di taman misalnya ya. Itu kan masih topik smoke detector ya. Atau teman-teman mau bikin alat untuk deteksi gas bocor misalnya ya di misalnya di tempat jual gas misalnya ya. Kayak gitu. Jadi sebenarnya ini masih bisa diturunkan gitu ya. Jadi smoke detector ini masih umum. Nah, nanti judul final project teman-teman itu boleh masih seputar smoke detector gitu. Nah, kalau misalnya di luar smoke detector itu juga dipersilahkan. Cuma eh, terkait hardware-nya ya nanti itu eh, perlu teman-teman tanggung sendiri di luar hardware yang disediakan MySkill kayak gitu. Ya, mungkin itu aja. Mungkin teman-teman masih ya Kyle juga pertama kali ngelihat konsep project ini kan agak bingung ya. Ini diarahkan smoke detector, tapi pada kenyataannya ternyata boleh kok di batch-batch lain, di batch-batch sebelumnya juga ada yang mengambil topik di luar smoke detector gitu. Oke, itu terkait konsep project. Oke, kemudian ketentuan final project ini juga sering kayak ulang juga ya.
Jadi sekali lagi dikerjakan dan dinilai secara individu, tapi nanti setiap individu ini tergabung dalam sebuah kelompok ya. Dan sudah diumumkan juga beberapa waktu lalu ya, sudah dibagi kelompoknya dan nanti topiknya itu per kelompok gitu, walaupun nanti dikerjakan secara individu. Kemudian nanti ada report mingguan ya, nanti dibahas lebih lanjut. Yang nomor tiga, progres mingguan masuk dalam penilaian. Oke, poin keempat, pengerjaan final project hasil kayak individu dengan parameter. Oke, jelas ya. Nah, poin yang kelima, hardware yang digunakan diberikan oleh tim MySkill pada masing-masing peserta. Nah, jadi kemarin ya sudah diumumkan juga. Jadi konsepnya reimburse. Jadi teman-teman silakan beli dulu hardware-nya ya. Beli dua hardware-nya nanti akan di reimburse dengan mengisi form yang sudah disediakan ya. Deadline-nya lusa. Jadi masih ada waktu 2 hari lagi, kurang lebih 1 hari, 2 hari kurang ya, untuk minimal check out dulu ya. Jadi nggak perlu datang dulu gitu. Jadi minimal teman-teman udah bisa download invoice-nya. Nah, baru itu yang jadikan evidence untuk disubmit di form reimburse-nya gitu. Oke, kita lihat selanjutnya timeline-nya. Jadi ini timeline secara umum ya. Jadi kurang lebih nanti memulainya 4 November, tapi kita mulai dari malam ini aja. Kemudian nanti pengumpulannya kurang lebih sebulan lah ya di tanggal 3 Desember. Kemudian nanti ada penilaian dan presentasi di Desember ya, awal Desember. Sip. Oke, jadi sekali lagi eh ini masih timeline umum. Nanti teman-teman mulai di 4 November ini, mulai pengerjaan final project. Walaupun nanti kita start malam ini aja, gitu ya. Kurang lebih sebulan teman-teman mengerjakan final project sampai 3 Desember nanti penilaian dan nanti tanggal 13 presentasi dan demo final project. Nah, ini timeline ini masih umum, nanti di breakdown ke 5 progress ya. Ada 5 checkpoint di sini ya. Ada progress 1, 2 sampai 5. Ini ada durasi pengerjaannya juga. Mungkin bobotnya lebih besar di progress 4 sampai 19 hari ya, karena ini teman-teman bangun prototipenya. Dan ini ada deadline-deadline-nya juga. Nah, ini harap diperhatikan aja. Oke, kemudian, nah ini ya yang kemarin teman-teman sudah proses. Sekali lagi, eh, hardware. Ini karena, ya yang pertama, karena tidak dijelaskan spesifikasi teknisnya tiap komponen. Jadi, eh untuk speknya ini dibebaskan aja ya. Kayak mungkin banyak yang nanya juga ini ESP32-nya yang tipe apa ya. Nah, jadi ini ya sementara dibebaskan aja teman-teman mau pilih mau tipe apa yang berapa pin ya biasanya. eh Kemudian ada yang pakai udah ada yang Type C kabel USB-nya ya, ada yang masih micro USB. Nah, itu dibebaskan aja gitu ya. Nah, kalau yang udah punya gimana ya beli lagi aja gitu ya. Alhamdulillah gitu dibayarin jadi punya dua ya seperti itu ya. MQ135 aman. Ini ada kabel jumper, ada buzzer, ada LED RGB, ada relay. Relaynya yang berapa channel itu juga monggo disesuaikan aja sama kebutuhan teman-teman. Yang penting judulnya relay gitu ya. Kemudian ada breadboard dan kabel ini juga
sekali lagi ini juga karena nggak ada spesifikasinya, jadi ya udahlah, silakan dibebaskan gitu ya. Kyle juga tanya belum ada kejelasan seperti itu. Oke, eh apalagi ya? Ya nanti silakan berkabar aja kalau ada kendala dalam proses reimbursementnya gitu ya. Sekali lagi, ini deadline-nya sampai tanggal 31 ya, lusa. Masih ada waktu teman-teman bagi yang belum beli. Oke, itu terkait hardware. Kemudian ada yang tanya juga kalau di luar komponen ini gimana. Jadi tim MySkill itu akan mereimburse hanya 8 komponen ini ya. Jadi di luar 8 ini itu tidak akan direimburse. Jadi apa? Jadi tanggung sendiri ya biayanya. Ada batas harga. Nah, ini juga tidak ditentukan ya, Nabila. Jadi Kyle juga kurang tahu. Nah, makanya kalau mau cari aman, itu Kyle udah siapin ini ya kemarin list list hardware yang batch kemarin. Jadi batch kemarin Kyle juga coba rekap, terus ya yang batch kemarin pada beli sesuai rekomendasi. Ya alhamdulillah gitu ya, nggak ada masalah. Jadi Kyle juga ini masih kurang tahu ya ada batas harga atau enggak. Sementara Kyle bisa jawab nggak ada batasnya gitu. Jadi silakan aja gitu. Ya kurang lebih harganya mirip-mirip sih ya. Kecuali yang tipenya beda banget gitu. Teman-teman beli buzzer buzzer ambulan mungkin beda gitu ya harganya. Cuma yang dimaksud buzzer untuk prototyping kayak gitu. Nah, gitu mungkin ya terkait hardware. Ada yang mau ditanyakan lagi barangkali? Silakan kalau ada kendala atau masih bingung perlu bantuan untuk check out nanti berkabar aja. Ini kita buat prototype aja ya. Iya, betul. Untuk final project ini minimal prototype ya, minimal prototype. Kalau teman-teman punya modal dan effort lebih untuk jadi produk yang ya di atas prototype itu oke banget sih, boleh. Kalau ESP32-nya sudah terlanjur beli yang kit satu paket sama expansion shield-nya gimana? Nggak apa-apa, cobain dulu aja diajuin. eh Kalian kurang tahu sih ini yang sepaket. Ya semoga masih termasuk ESP32 gitu ya. Ini kalian juga nggak tahu siapa yang ACC tim MySkill-nya. Nanti berkabar aja ya, Rafli, kalau bermasalah nanti proses reimbursement-nya. Jadi sekarang mah ini aja, ajukan dulu aja yang sudah terlanjur beli. Gitu. Mm-mm. Oke, sip. Ada lagi teman-teman yang apa sampai hardware dulu nih. Oke, kita lanjut dulu. Oke, ini sekilas saja tiap progres kira-kira teman-teman ngapain aja. Progres pertama itu tentukan tujuan proyek. Oke, jadi untuk yang pertama ini apa yang ingin Anda capai dengan proyek IoT Anda ya? Apakah Anda ingin masuk kelembaban ruangan atau Anda ingin menggunakan lampu dan lain-lain. Nah, yang mau saya sampaikan untuk yang pertama ya. Jadi nanti teman-teman eh akan mengerjakan dua hal ya. Akan menghadapi dua hal. Yang pertama,
namanya tugas progres ya. Ingat-ingat, yang pertama tugas progres, yang kedua weekly report. Nah, jadi di setiap ini ya, di setiap progres, nah ini ya di tabel ini, di setiap progres itu ada tugas progres dan weekly report ya. Nah, yang pertama tugas progres ya, tugas progres itu dikerjakan secara individu. Oke. Untuk tugas progres dikerjakan secara individu. Nah, untuk weekly report itu dilakukan secara berkelompok. Oke. Itu bedanya tugas progres dan weekly report. Nah, kita lihat ya contoh misalnya tugas progres satu. Nah, nanti misalnya buat repository di GitHub, kemudian tulis masalah, batasan masalah, rumusan masalah, jabarkan solusi general, jabarkan rancangan sistem, ya, jabarkan uniqueness yang diberikan solusi tersebut. Nah, jadi ini mirip kayak pengerjaan assignment, ya. Jadi masing-masing mengerjakan tugas progres satunya, kemudian nanti disubmit, ya. Nanti mungkin akan diinformasikan lebih lanjut ya, link untuk submitnya apakah sama menyatu dengan submit assignment seperti biasa atau ada link yang berbeda. Nanti kayak info lagi. Nah, intinya tugas progres ini dikerjakan secara individu, ya sekali lagi. Sedangkan yang ini weekly report. Nah, kalau yang tugas progres ini secara ini ya tertulis ya, maksudnya dikumpulkan dalam satu file seperti biasa. Kalau weekly report ini hanya report aja ya, disampaikan secara lisan aja nanti eh apa berkelompok ya. Nah, nanti selain mentoring akan ada agenda khusus untuk weekly report final project ini gitu. Nah, nanti bergantian per kelompok ya weekly reportnya ke KL. Nah, nanti ini ada poin-poin yang nanti teman-teman perlu report, perlu laporkan terkait progres final project teman-teman. Ya, misal progres satu ini teman-teman mereport atau melaporkan use case-nya, desain sistemnya, roadmap-nya, menunjukkan timeline pekerjaan, pembagian tugasnya, dan kesulitan, kemudian ada evaluasi. Nah, ini disampaikan nanti secara berkelompok, secara lisan aja gitu ya, tidak perlu tertulis. Atau boleh teman-teman mau buat PPT-nya untuk membantu report teman-teman itu juga boleh sih. Yang penting ini poin yang dibahas ya. Dan ini nggak perlu disubmit. Jadi ini hanya dilaporkan aja, hanya di report aja. Gitu. Oke, sekali lagi tadi ya, setiap progres ada tugas progres dan weekly report. Gitu. Oke, nah ini teman-teman boleh baca eh, atau mungkin curi start duluan juga boleh, silakan. Karena teman-teman udah bisa akses juga filenya, jadi saya juga bingung dibuka semuanya. Jadi teman-teman bisa lihat sampai tugas progres 4 gitu ya, apa yang akan teman-teman lakukan untuk progres final project-nya. Oke, nah selanjutnya kalian mau fokus dulu ke yang progres satu ya. Jadi kita lihat dulu kalau di timeline ini deadline-nya 7 November ya. Durasi pengerjaan 1 hari tapi pada nyatanya kayaknya akan berhari-hari teman-teman diskusi untuk menentukan judul final project-nya. Jadi silakan mulai malam ini aja teman-teman mulai progres gitu ya.
untuk menentukan judul final projectnya gitu ya. Sekarang tanggal 29. Nah, nanti deadline-nya tanggal 7 ya. Jadi sebelum tanggal 7 pastikan teman-teman sudah mengerjakan tugas progres 1 dan nanti tiap kelompok harus udah weekly report progres 1 sebelum tanggal 7. Nah, ini progres 2 juga tanggal 8 ya. Jadi mungkin sampai tanggal 8 ini teman-teman mengerjakan 2 progres ya. Gitu mulai malam ini. Nah, terkait progres 1 ini teman-teman sudah silakan mulai berdiskusi dengan teman kelompoknya untuk menentukan judul projectnya ya, judul final projectnya. Nah, yang ingin Kyle sarankan dalam menentukan judul final projectnya, kita lihat ini ada poin memahami masalah yang ada di sekitar. Ini pengennya KL nanti teman-teman tentukan judul final projectnya itu relevan dengan masalah yang ada ya, masalah yang teman-teman temui. Boleh masalah yang teman-teman temui di sekitar kalian gitu ya, atau masalah-masalah global gitu ya. Nah, jadi buat final projectnya itu berdasarkan masalah real yang ada gitu ya. Nah, ini mungkin contoh misal topiknya mungkin topik di lingkungan misalnya ya. Topiknya di lingkungan eh, masalah yang kita temui misal di lingkungan ya contoh misalnya polusi udara gitu ya. Misalnya polusi udara di Jakarta gitu ya yang cukup viral kan beritanya. Nah, mungkin teman-teman bisa merumuskan solusi IoT-nya atas masalah tersebut kayak gitu ya. Itu contoh. Contoh lagi, misal topiknya di misalnya topiknya keamanan misalnya ya. Kayak mungkin eh, mungkin sering kejadian pencurian misalnya ya atau perampokan di rumah misalnya ya. Nah, mungkin teman-teman bisa merumuskan solusi IoT-nya atas masalah tersebut. Kayak gitu. Ya. Jadi ya alangkah lebih bagus sekali lagi judul final projectnya itu dilandasi oleh masalah yang ada gitu. Apalagi masalah yang fundamental itu mungkin jadi nilai plus banget gitu ya. Jangan jangan sampai judul final projectnya yang mungkin tidak apa ya kasarnya gitu ya dalam tanda kutip nggak butuh-butuh amat gitu alat itu gitu ya. Misal aduh masalahnya saya ini nih males matiin lampu gitu ya, males matiin lampu kalau mau tidur gitu. Jadi buat alat IoT-nya untuk switch lampu di HP gitu ya. Nah itu kan apa ya? Menurut KL sih uh, dasar masalahnya tuh kurang kuat gitu ya. Jadi sekali lagi silakan dieksplor dulu masalah yang teman-teman temui ya, masalah-masalah di lingkungan sekitar atau di kehidupan sehari-hari ya, atau di kampus sendiri mungkin atau masalah global ya, banjir kah, polusi udara kah, macet kah gitu ya. Nah, itu silakan teman-teman dieksplor dulu. Nah, nanti teman-teman pada akhirnya nanti menentukan arah final projectnya ya untuk mensolusikan masalah tersebut seperti apa dengan solusi IoT-nya. Gitu. Nah, ini alangkah lebih baiknya nih ya, teman-teman ada social impact-nya gitu ya. Ada dampak sosialnya dari alat yang teman-teman buat
itu ya, sustainable for environment misalnya.